Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 Oktober 2024 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi update terakhir pada saat saya buat analisa di hari Jumat ya. Itu seperti yang saya katakan kemarin, saya itu prefer buat nge-buy karena ini kelihatan banget marketnya bakal nge-reverse naik. Nah, seperti yang saya katakan juga kemarin, kalau sekiranya berita CPI tidak bisa langsung membuat rally ke atas seperti ini, maka kecenderungannya adalah market akan bergerak merambat pelan-pelan, dia akan naik. Dan benar aja ketika ini tidak berlaku, ya, maka ini yang berlaku, ya. Langsung dia itu perlahan-lahan naik dan bahkan dia tidak respect dari beberapa level yang ada. Contohnya kayak di area supply di harga 2640 itu tidak respect sama sekali. Kemudian di H1 ya, marketnya ini memberikan kita rejection, memang kemarin dia reject ke bawah, dan ketika terjadi bullish engulfing lagi di jam berapa nih, jam 7 ya, jam 7 jam 6 harga langsung terbang ke atas nggak pakai obat. Dan harga ini langsung naik banget sampai ke 2660 ya, 2660. Jadi luar biasa banget kemarin di hari Jumat. Jadi semoga apa yang sudah saya berikan kemarin di hari Jumat itu kalian bisa open posisi buy ya, tidak ada yang open posisi sell kemarin sebenarnya. Oke. Sebenarnya hari ini ya, Senin itu marketnya bisa dikatakan sepi sekali ya. Karena hari ini market Jepang libur, kemudian market Kanada libur, market US pun libur. Jadi yang open hanyalah market China ya, Asia kayak China, Korea kayak gitu, dan juga Eropa. Sisanya itu libur. Jadi bisa dikatakan kalau pada hari ini volume ataupun volatilitasnya bakal sedikit berkurang. Jadi bisa aja market itu bisa nggak bergerak sama sekali pada hari ini ya. Oke, karena sekarang awal minggu seperti biasa saya akan buka dari time frame yang paling besar. Oke, dari segi monthly. Oke, dari segi monthly sekarang kalau diperhatikan ya, sebenarnya seperti yang saya sudah expect. Jadi kalau kalian mungkin nggak percaya, silahkan kembali ke analisa di tanggal 1 Oktober hari Selasa. Itu saya expect adalah market itu pada hari minggu pertama sampai minggu kedua saya prefer marketnya itu turun, dan benar aja marketnya sudah turun. Turunnya ini dia sudah mengambil sepertiga dari body candlenya ya, sepertiga dari body candle, walaupun nggak pas banget sampai 2600 sih ya, cuman ya it's okay lah, ini bisa dikatakan sampai 2600. Dan kalau ini pada bulan ini marketnya bakal membuat all time high baru, ya sudah sudah, kalau udah buat all time high baru ya udah, syaratnya sudah terpenuhi. Artinya pada bulan ini masih akan bisa naik. Kemudian dari segi weekly ya, kemarin dari segi weekly kalau nggak salah high terakhir di bulan lagi pada minggu kemarin kalau nggak salah apa ya, ini ya ini deh ya, kayaknya minggu lalu high tertingginya kan di harga 2659 ya. Ini adalah minggu lalu. Dan kemarin saya juga sudah katakan juga kalau semisalnya market itu bisa close di atas penutupan candlenya, penutupan candle di weekly pada 23 September, dan ataupun dia close-nya itu di atas 2651, berarti di antara 2653 dan 2651, dan close-nya di atas itu. Dan kalau juga dia bisa nge-swipe high-nya di 2659, maka potensialnya marketnya bakal bullish pada minggu ini. Oke. Karena kenapa? Karena sekali lagi dia marketnya itu sudah nge-swipe low yang ada di sini dan juga nge-swipe low yang ada di sini, maka potensialnya adalah kemarin memang market itu sudah nge-swipe high-nya sendiri di 2659. Jadi otomatis minggu lalu adalah high tertingginya itu di harga 2661,34. Oke. Maka kecenderungannya ketika dia sudah nge-swipe ini ya di 2625 dan juga di 2613, maka kecenderungannya
ataupun potensialnya market bisa nge-swipe high di candle di 2 minggu yang lalu, high-nya bahkan bisa sampai all time high. Targetnya tetap sampai 2686 ya, karena dia sudah nge-swipe low berbentuk doji dan juga bullish close-nya, dan juga dia marketnya itu close di atas close candle pada pada candle 3 minggu yang lalu tanggal 23 September ya. Dengan demikian berarti ini marketnya bisa benar-benar bakal bullish dan kecenderungannya adalah mengambil 2673 sampai 2685. Kalau kayak gitu sekarang kapan kita open posisi buy? Dengan kecenderungan ekor panjang yang seperti ini, saya prefer market itu turun sebenarnya. Oke, untuk mengisi setidaknya setengah dari ekor panjangnya di sini. Karena kalau diukur dari panjang ekornya pada minggu lalu itu adalah sejauh 500 pip ekornya doang loh ya. Jadi kalau ditarik hanya 250 pip, berarti kalau setengahnya itu adalah di sekitaran di harga 2626 ya, 2626, 2628 berarti, atau enggak dia nge-retest ini 2625 kalau nggak paling parah ya. Tapi kayaknya sih pada minggu ini kalau marketnya turun sampai 2626 kayaknya terlalu berbahaya ya. Kemungkinan marketnya hanya akan merespek sepertiga 30% ataupun 20 kayaknya ya. 20 sampai 40% dari besar candle ekor pada minggu lalu. Jadi kalau dibilang hanya sebesar 20%, berarti ya ini sudah kena ya. Ini 20% sudah kena, yang dimana 2643. Kalau 30%-nya berarti di sekitaran 2640, 2639. Kalau 40%-nya berarti di sekitaran 2630, 2632. Ya, berarti bisa saya katakan Berarti bisa saya katakan kalau pada minggu ini saya prefer sekali lagi marketnya bakal bisa naik, apalagi ini candle nggak punya ekor pada hari ini ya. Dan di beberapa broker itu ada gapnya pada hari ini. Dan di sini di FXCM sih di sini nggak ada ekornya, sedangkan kalau di Oanda ada gapnya ya. Jadi di beberapa broker memang ada gap, jadi diperhatikan juga. Jadi di sini saya lebih prefer marketnya sih nggak ada candlenya, nggak ada ekor atasnya ya, nggak ada ekor yang di sini. Jadi kalau dicari 20% ini sudah kena ya, 20% ini sudah kena di 2643 ya. Kemudian kalau dicari 30-nya berarti di sekitaran 2635, kemudian ingatnya ini 50. Kemudian di sini kalau 30 berarti di sini 263 berapa, di 2638 ya. 238, kemudian 40-nya berarti di sini di 2631, 2630 ya, tipis lah ya di sini. Berarti saya pribadi sih ini sebenarnya 2643, 2640 mentok sampai 2638 adalah penurunan pada minggu ini. Kemudian sisanya flip bullish dan melanjutkan kenaikannya sampai all time high ya. Jadi kalau dilihat memang minimum target sudah kena pada minggu ini pada hari Senin 2643, yaitu hanyalah sebesar 20% dari ekor candle. Kalau misalnya marketnya turun lagi ya udah ya, berarti dia mengejar 2638 30%-nya. Tapi kalau hanya sampai 2643 ya, hanya ngambil 20% dan kemudian flip bullish dan sampai ngebreak high pada minggu lalu di 2661, ya udah kita intinya ngebuy sampai bodoh. Ngebuy sampai bodoh ya, itu intinya gampang banget. Oke, itu dari segi weekly. Dan kalau kita lihat dengan indikator sekarang, RSI dan stokastik masih di atas area overbought, masih aman buat ngebuy, tidak ada masalah sama sekali. Jadi intinya kita tetap ngebuy ya, tidak ada permasalahan. Kemudian dari segi daily, seperti yang sudah saya katakan juga pada hari Rabu kayaknya ya, Rabu atau enggak hari Kamis kemarin minggu lalu, kalau nggak salah ya, Rabu atau Kamis itu saya lupa. Di sini kan ada area liquidity-nya di sini. Nah ya, yang dimana potensialnya marketnya ini mengambil liquidity, yang dimana ya ini bisa dibabat semua ya, ini dibabat, ini juga dibabat, sisa ini doang sih sebenarnya ya, yang ini.
Sebenarnya sih di sini liquidity-nya ketika sudah diambil ya udah sih, ini bablas sih. Ini kalau ini liquidity-nya yang terakhir sudah diambil, break, ini udah bablas. Ini nggak bisa area yang bisa dipakai lagi sebenarnya ya. Nggak bisa dipakai. Itu. Jadi kalau dilihat dari segi daily memang kita sudah break trendline juga ya. Yang ini kita sudah break trendline juga. Ya udah, berarti potensialnya jika digabungkan dengan tadi dari segi weekly ya, dari segi weekly tadi kan 30% ya, 30% berarti di sekitaran 2638. Maka kalau dicari titik potongnya 2638 berarti ini kan pas banget dengan meretest daripada trend lainnya. Berarti dari segi weekly dia mengambil 30%. Ya udah, berarti kalau dia turun sampai 2638, 2640 itu kemungkinan dia hanya meretest trend line di sini untuk melanjutkan kenaikannya. Intinya ini trend line sudah di breakout, potensial kita memang bisa membuat all time high baru. Tapi apakah pada minggu ini? Kabar ya, ini hari Senin. Masih hari Senin, marketnya juga banyak yang libur. Kayaknya sih rada berat kalau hari ini bakal bisa all time high, cuman ya siapa tahu ya kan. Market partisipannya lebih prefer buat ngebuy terus sampai bodoh, ya udah all time high bakal panjang. Gitu ya. Dan kalau diukur bakal sampai mana all time high-nya. Jadi kalau diukur ya, memang ini kan sekali lagi Fibonacci-nya yang terakhir dari sini sampai sini. Ini kan marketnya sudah kena 50% ya. Kalaupun dari sini pun juga sudah kena 61,8 ya. Jadi bebas mau tarik di sini pun sama aja, nggak masalah. Ya. Ini sebenarnya sudah kena di bawah 50%, hampir kena 61,8, kemudian marketnya reverse naik. Nah, kalau dibalik sekarang, kalau dengan menggunakan apa ya, SK strategi kemarin pada saat live ada yang nanya gitu kan, dengan menggunakan Fibo trend base gitu kan. Dari sini ke sini dan ke sini, maka potensial target adalah di 100% di 2736. Oke. Kemudian di 1618 itu di 2800 dan di 200% ada di 2870. Ini dari segi daily dengan menggunakan extension, dengan menggunakan trend apa namanya ini? Trend base Fibonacci extension. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Fibonacci standar, yang dimana berarti kita ukur dari swing high tertinggi sampai swing low-nya ya. Sebenarnya sekarang ini marketnya berada di dalam area apa namanya, golden ratio sebenarnya ya, di 61,8 sampai 78,6. Ini kan yang swing yang benar, tapi kalau dicari swing dekat sebenarnya sih sudah lewat ya. Misalnya dari sini kena 78,6 kemudian break ke bawah, berarti otomatis sebenarnya ini swingnya pindah dari sini ke sini. Dan ini kalau dilihat sama-sama juga berada di area apa namanya, golden ratio. Jadi kalau menggunakan swing terdekat dari daily ke sini didapat 1272 ada di 2692, kemudian 1618 ada di 2717. Kalau dengan menggunakan Fibonacci yang benar dari swing tertinggi sampai swing terendah, maka targetnya adalah di sini 1618 yaitu di 2735, itu di 2737 ya, mepet dengan tadi dengan menggunakan trend Fib base-nya. Kemudian 1272 mepet dengan 1618 yang terdekat. Ya, berarti untuk area all time high selanjutnya jika memang marketnya bergerak naik adalah yang pertama sampai sini. Oke, di area 2700, kemungkinan 2700 bakal skip ya. Dia bakal langsung apa namanya? Langsung lewat ya, dia tidak memperdulikan apapun, dia langsung lewat, kemungkinan dia akan nabrak dari 2710 kemungkinan ya. Kemungkinan dia akan berhenti di 2710 sebagai angka cantik atau enggak 2715, baru dia akan koreksi. Kalau misalnya nggak bisa koreksi, ini marketnya kemungkinan bisa lanjut naik mengejar 1618 ya, 1618-nya di sini, dan juga sekaligus level 100% dari trend Fib base-nya. Kemudian 2618-nya di sini paling jauh itu di 2820. Tapi so far sih ini aja ya target yang bisa dikasih. Kalau misalnya sampai 2700 ya berarti sampai
2710 sebagai angka cantik atau enggak 2715, dan kalau itu lewat berarti bisa sampai 2735 ya, atau enggak sampai mentok banget 2737. Oke, berarti bisa sampai sana jika marketnya ngebreak level 100 ya. Sekali lagi, kalau marketnya ngebreak level 100 yang ada di 2685 atau di 2673, kalau itu di break ya udah, ini marketnya bisa langsung lari ke level yang sudah saya buat kotak di sini ya. Yang pertama 2692 sebagai hanyalah batas temboknya, yang kemungkinan ketika dia break di atas 2685 jangan langsung instan buy, kita tunggu di atas 2692. Di atas 2692 nanti kita bisa buy, target sampai 2710 sampai 2717 itu sih. Oke. Kemudian dari segi daily ya, ini nggak bisa saya kasih apa-apa sih untuk masalah supply daily di sini. Ini nggak ada area supply yang bagus ya. Ini nggak bisa dikatakan sebagai area supply daily ya, nggak bisa. Berarti daily seperti itu. Kalau dari segi indikator ini dailynya stokastik memang sekarang di bawah 50 ya. Sekarang di bawah 50, tetapi dengan stokastik yang di bawah 50 seperti ini, dengan kondisi marketnya masih menggila naik, ini potensi terjadi yang namanya divergent dari segi stokastik, yang dimana ini marketnya membuat low yang lebih rendah ya, low yang lebih rendah, tetapi dari segi chart, dari segi daily dia itu naik ya, naiknya nggak pakai obat. Jadi otomatis ketika udah kayak begini, ini tinggal tunggu aja stokastiknya cross ke atas entah hari ini atau besok, dan bisa stay di atas 50. Ini kan sekarang masih di 48 45. Stay di atas 50, cross di atas 50. Ini terjadi divergent ya udah, intinya kita ngebuy nggak masalah. Kemudian dari segi RSI ini masih bertahan di atas 50 ya, berarti ketika masih bertahan di atas 50 masih ada buyernya ya, masih ada buyernya. Kita tinggal tunggu aja ini marketnya di atas 70. Kalau semisalnya marketnya bisa di atas 70 dari segi RSI, udah sih kita happy banget, ngebuy sampai bodoh ya. Itu. Oke, itu dari segi daily, dan ini juga target-targetnya ya. Dari segi time frame H4 sekarang, dari segi time frame H4 untuk supply H4 di sini gimana ya kalau dicari area supply H4? Ini sih jelek banget gambarnya sumpah ya. Ini kalau dicari sebesar ini ya. Memang sih ini area supply H4, cuman saya kok rasanya jelek banget itu ya. Jelek banget nih. Mending kayaknya di sini deh ya. Better sih sepertinya di sini. Dan ini pun sepertinya juga nggak bagus ya, nggak deh ya. Oke, kita pakai support resistance aja ya. Di atas sudah nggak ada supply, mungkin di time frame kecil nanti kita bisa lihat. Dari support resistance ataupun resistance yang bisa digambar untuk dari segi time frame H4, saya rasa adalah ini dan juga ini. Nah, berarti perpaduan antara dua ini ya, perpaduan antara dua level ini antara 2665 ya. Ya, ini saya pakai angka genap aja lah biar gampang ya. 2664 sampai 2666 ya. Tengah dari 2665 sampai 2667. Ini merupakan adalah apa ya, bisa dikatakan support become resistance yang lumayan valid dari segi time frame H4 ya. Walaupun di sini pernah terjadi biasnya sekali. Ini pernah terjadi biasnya sekali, cuman ya ini sih biasnya lebih prefer ke bawah ya. Ketika dia break, bursa retest membuat fake out, kemudian di break lagi sekali, retest beneran, dia langsung turun ke bawah. Dan ketika dia turun ke bawah, dia untuk naik tidak berhasil tutup di atas 2666, turun lagi, naik lagi tidak berhasil tutup, turun lagi dan turun ke bawah. Jadi otomatis dari segi H4 ini yang bisa dipakai ya. 2666, 2664. Untuk di bawah saya rasa sih masih sama yang ada di level ini. 2637 ya, 2637 sampai 2634.
Berarti ini adalah support yang ada di H4 untuk saat ini. Untuk demand ya otomatis ini area demandnya ya. Ini area demandnya, cuman ini sih area demand yang terlalu jauh ya. Yang saya rasa sih ini susah banget kalau dicari. Ya ini sih jujur, ini susah banget kayaknya. Untuk hari ini jemput demand di sini sih kayaknya terlalu ekstrim sih. Cuman yang bisa saya pakai adalah ini dulu ya. Ini support, ini support, ini resisten, berarti pivotnya adalah di sini. Sorry jelek banget pivotnya. Di sini ya. Sini pivotnya berarti ya tipis lah ya. Bentar ya, coba diukur ya biar bener dikit. Dari sini sampai sini berarti 290, berarti tengah-tengahnya adalah di sini ya, pas ini ya berarti ya di 2651,6 ya. Ini pivotnya ini masih, sekali lagi ya, pivotnya ini bisa tidak menjadi area apa ya, gimana, cuman ini kan secara apa namanya, secara candlenya ini pernah bertahan di sini ya, pernah bertahan, break, bertahan, break, breakout, kemudian bertahan di sini, break lagi ke bawah. Nah ini makanya hati-hati ya di level 2650, 2651. Jadi 2650, 2651 deh kayaknya saya kasih ya. 2650,5 sampai 2651,6,5 lah, biar genap ya, biar sama, biar sama-sama 10 pip. Oke. Ini adalah titik pivot dari time frame H4. Sekarang kita turunkan ke time frame H1. H1 sebenarnya sih di sini kita bisa peluang buy ya, karena di sini adalah resistance become supportnya juga. Oke, ini kalau harga tidak bisa break di bawah 2645 sih nanti kita bisa ngebuy sih. Ya, tuh. Kemudian di time frame 30 harganya juga sudah masuk ke area demand, rejection cukup lumayan ya. Jadi kalau nanti ada yang nanti open posisi buy di sini ya, langsung instant buy, stop lossnya taruh di bawah swingnya ini aja ya. Stop lossnya berarti di sekitaran ya 45 pip dari harga sekarang di 2646. Take profit itu sampai di sini dulu ya. Ini kan candle nggak punya ekor soalnya ya, dan kemungkinan di sini juga ada gapnya. Dan di time frame H1 juga ada drop sedikit kecil di sini. Jadi better kalau mau target TP sampai sini aja dulu ya. Ataupun mau dimaksimalkan sampai 2664 ya monggo silahkan. Cuman better sih close gap aja dulu ya sampai sini. Nanti kalau semisalnya marketnya ini beneran naik ya, nge-close gap, kemudian dia nge-retest 2650, nanti kita nge-buy di sini lagi, target sampai di 2664. Begitu sih. Ya. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di sini ya, ini kan H1 belum close ya, H1 belum close. Kemudian M30 juga belum close. Kita kan lihat dulu nih H1 juga M30 bagaimana nanti. Kalau ini misalnya plus di bawah 2645 ya jangan ngebuy dulu, sabar ya, tunggu konfirmasi baliknya, sabar aja. Oke. Kalau dicari ngebuy di bawah ya tetap sama di sini di 2637, 2634. Di sini kalau mau ngebuy juga boleh, nggak masalah ya kan. Kalau ngebreak di atas 2650 ngebuy gimana? Bisa, asalkan ini nabrak dulu ya. Harganya break di atas 2651, retest ya, baru nanti kita bisa ngebuy. Kalau ngebuy langsung di atas 2651 gimana? Ya risiko sih sebenarnya ya, cukup beresiko. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini ya. Ingat hari ini marketnya banyak banget yang libur, jadi kemungkinan volatilitasnya bakal berkurang, ataupun kemungkinan juga marketnya bisa nggak bergerak sama sekali. Jadi harap waspada ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.